Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Sabta Pradana, NIM 2020151038, kelas 1A. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS agama. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang zakat? Dan berapa zakat apabila seorang petani panen padinya yang sudah dijadikan beras sebesar 1000 kg? Untuk berapakah zakat yang dikeluarkan untuk petani tada hujan dan petani irigasi? Jawabannya, zakat yang saya ketahui adalah suatu pemberian harta dengan kadar tertentu kepada pihak tertentu, merupakan pihak yang diharuskan diberikan zakat. Biasanya pihak-pihak tersebut seperti fakir miskin ataupun orang tua dan yang lainnya. Zakat merupakan wujud dalam ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu ada zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah biasanya dilakukan pada malam sebelum Idul Fitri. Untuk zakat sawah irigasi tadi dan sawah hujan tada hujan. Untuk zakat irigasi 5% dikali 1000 jadinya 50 kg. Sedangkan untuk tada hujan atau zakat sawah tada hujan dikali 100 per 10%, 1000 di kilogram dikali 100 per 10 per 100 sama dengan 100 kg. Soal nomor 2, apa yang diperhatikan sebelum membagikan harta waris? Dan jika seorang suami mati meninggalkan uang 100 juta serta meninggalkan satu orang istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, berapa bagian warisan tersebut? Yang pertama, yang diperhatikan ketika sebelum membagikan harta waris adalah, pertama itu ada mengurusi jenazah seperti memandikan, mensolati dan lain-lain. Yang kedua ada membayar utang piutang dari almarhum, seperti utang-utang yang belum sempat dibayar almarhum ketika sebelum meninggal. Yang ketiga itu melakukan urusan jenazah serta membayar uang pemakaman. Dan yang terakhir, melakukan apa yang diwasiatkan oleh jenazah almarhum. Untuk pembagian harta waris sudah saya tulis di sini, saya akan jelaskan. Untuk harta waris bagian ibu itu 1/6. 1/6. Dan anak laki-laki 2:1 anak perempuan. Untuk 100 juta tersebut dibagi 1/6 sama dengan 16.666.000. Terus 100 untuk bagian anak laki-laki dan anak perempuan, 100 juta tersebut dikurang 16.666 dari ibu tadi dikurang, jadinya 83.334.000. Nah, 83 tersebut dibagi menjadi 5 untuk membagi anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Dibagi menjadi 5 sama dengan 6.666.800 rupiah. Untuk bagian anak laki-laki tadi kan 2:1 kepada anak perempuan, dari anak perempuan. Nah, jadi anak laki-laki tersebut dari pembagian 83 dibagi 5 tadi, hasilnya dikali sama dengan 2, dikali 2. Jadi 6 juta tadi dikali 2 sama dengan 13.333.600 rupiah.
Untuk masing-masing anak laki-laki bagian harta waris 13.333.600 ini. Sedangkan untuk anak perempuan tadi bandingnya 1. Jadi dari pembagian 83 juta tadi yang dibagi 5 ini, yang dibagi 5 ini 6 juta, hasilnya 6.600.000 kan. Terus dikali 1 karena perbandingannya 2 banding 1. Jadi untuk anak perempuan mendapatkan harta waris 6.666.800 rupiah. Untuk soal ketiga, apa yang Anda ketahui tentang akhlak? Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi Muhammad, akhlak kepada manusia, akhlak alam semesta. Untuk jawabannya, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam tubuh kita untuk melakukan sesuatu perilaku hal yang spontan tanpa harus berpikir ataupun berpikir panjang. Sedangkan untuk akhlak kepada Allah itu seperti mengimaninya, selalu beribadah, selalu percaya kepada kuasanya, selalu mengamalkan yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhlak kepada manusia itu ada akhlak kepada Nabi Muhammad, seperti mencintai Nabi Muhammad, menjauhi apa yang dilarang Nabi Muhammad, melakukan apa yang disuruh Nabi Muhammad serta sunnah-sunnahnya. Ada juga akhlak kepada orang tua, selalu menghormati orang tua, patuh terhadap perintahnya, tidak melawan, dan selalu memberikan orang tua itu kebahagiaan. Ada juga akhlak kepada tetangga-tetangga sekitar, seperti saling membantu, saling tolong menolong, saling silaturahmi, dan lain-lain. Adapun akhlak kepada alam semesta, melindungi alam, melindungi tumbuh-tumbuhan, tidak membakar hutan sembarangan, selalu berpikiran untuk alam ini adalah bagian dari hidup kita, jadi jangan dirusak. Nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang takwa? Takwa itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ingat dan waspada dalam melindungi diri dari dosa dan selalu ingin berbuat baik dengan beribadah dan melakukan apa yang diperintah kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 5, bagaimana hukum orang Islam wajib menuntut ilmu dan bagaimana konsep dalam Islam? Dengan menuntut ilmu, seorang memiliki pengetahuan tentang akidah, ibadah, dan hal-hal yang bersifat keduniaan untuk memperkuat iman dan menuntun manusia untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempunyai ilmu, kita dapat mengerti apa sih hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serta apa sih yang perlu kita perbuat untuk beribadah agar kita lebih taat, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.